Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Mungkin bisa yang pertama di sini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Langkah Pancar bersama Ibu Eti Madrina, yaitu guru pengampu matematika kelas 10, 11, 12 ya Bu? Sekarang mah kelas 10 dan 12. Kelas 10 dan 12. Mungkin langsung saja, agar tidak terlalu lama, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai kependidikan ya Bu. Mungkin untuk yang pertama mah saya juga ingin mengetahui terlebih dahulu ini ya Bu, latar pendidikan Ibu mulai dari S1 dulu sampai PPG itu di mana Ibu? Untuk S1 ya, setelah lulus SMA, saya melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Purworejo, sekolah swasta ya. Mungkin swasta dulu karena emang nggak boleh keluar ya di rumah saya, jadi daripada saya nggak kuliah, ya udah saya sekolah di kampus itu. Alhamdulillah, ternyata kampus saya juga termasuk 100 universitas terbaik Indonesia ya. Terus saya melanjutkan kerja dulu, kerja waktu itu selama 1 tahun. Kerja mengajar juga? Mengajar di salah satu sekolah juga. Setelah itu mendaftar SM3T, sarjana mengajar di daerah 3T. Oh iya. Jadi yang keluar pulau nih. Nah, bonusnya dapat PPG waktu itu teh. PPG-nya di UPI. Di UPI Bandung. Berarti tahun berapa kira-kira Ibu? Saya PPG-nya jadi S1 saya lulus 2015, masuknya 2011. PPG-nya 2018. Jadi masuk bulan Februari 2018, lulusnya 2018 ya, bulan Desember. Jadi berarti setelah lulus itu berarti kerja dulu mengajar langsung ke PPG gitu? Kerja ngajar ya di Ciamis dulu setahun, habis itu SM3T setahun, baru saya PPG 1 tahun. Berarti setelah PPG itu langsung mengajar juga gitu? Iya. Kalau misalkan diceritakan mungkin pengalaman Ibu mulai dari pertama kali mengajar sampai sekarang berapa lama? Lama ya? Dari lulus S1 berarti S1 ya, oke. Karena sebelumnya saya udah ngajar ya. Oh iya? Gak apa-apa lah, dari lulus S1 saya ngajar 1 tahun di SMA Taruna Bangsa Ciamis. Dari tanggal 23 September kalau nggak salah, 16 September sampai tanggal kalau nggak salah sekitar 18 Agustus 2016. Habis itu saya SM3T di Nusa Tenggara Timur. Oh, keluar pulau itu ya? Di perbatasan Timor Leste selama 1 tahun sejak bulan September kami diberangkatkan setelah masa-masa itulah, masa-masa nah itu sampai bulan Agustus, hampir setahun lah. Terus habis itu saya PPG. Setelah PPG saya ngajar di SMA IT Umum Purworejo. Iya, habis itu saya di sini. Langsung ke sini ya Bu? Selama 4 tahun ya, 4 tahun lebih. Berarti kalau misal dari dulu sampai sekarang Ibu mengajarnya matematika atau pernah mengajar mata pelajaran ini? Matematika. Pertama ya, mengajar matematika. Yang waktu di NTT saya mengajar matematika sama TIK. Di Bogor full matematika, di sini saya matematika full. Tambah pernah sejarah, sekarang tambah geografi. Kemudian juga kalau misalkan disebutkan, kalau misalkan tugas guru mungkin mendidik ya dan mengajar mungkin Ibu. Kemudian apa saja Ibu tugas guru yang harus diselesaikan gitu kan? Aku juga belum mengetahui terlalu dalam gitu ya mengenai tugas guru di dalam itu. Nah, aku juga mau tahu Ibu tugas guru yang harus diselesaikan itu selain mendidik dan mengajar itu apakah ada tugas tambahan gitu Bu? Untuk tugas tambahan ya, yang pertama pembina ekstra
itu udah ya nggak semua guru ya. Terus ada lagi, ada yang wali kelas. Kalau di sini karena bukan Wakasek ya kebetulan semuanya ambil wali kelas. Terus tugas guru piket. Berarti ada beberapa hal tambahan juga ya Bu, selain penting dan belajar kalau kemudian juga kalau misalkan pendapat Ibu nih ya, tanggapan Ibu mengenai tugas yang harus diselesaikan itu gimana? Misalnya Ibu diberi tugas tambahan ya, nah tanggapan Ibu bagaimana gitu? Apakah Ibu keberatan atau gimana gitu Bu mengenai tugas tambahan itu? Saya laksanakan dengan senang hati karena itu sebagai hiburan untuk saya. Kadang jenuh ya ngajar matematika terus atau ngajar mata pelajaran yang sama ya. Saya rasa saya rada jenuh gitu kan, itu aja itu lagi. Nah kalau ada kegiatan lain seperti menjadi wali kelas, ada apa sih ketemu sama anak-anak, ada apalah gitu. Jadi tidak ada keberatan mungkin ya, malah di sini malah jadi kayak gimana, enjoy aja mungkin ya menjalaninya. Terus mengenai sekarang mungkin ke kurikulum pendidikan ya Bu, tanggapan Ibu mengenai kurikulum dan pembelajaran saat ini itu gimana nih Bu? Kalau pembelajaran saat ini jujur saya rada kurang ini ya, Kurang suka gitu. rada kurang serap ya. Mungkin karena diawali sejak dari kurikulumnya ya, mungkin karena saya orang yang kolot ya. Orang apa sih kolot? Orang yang zaman dulu. Jadi pembelajaran itu ya setidaknya anak-anak sejak dari sekolah dasar mungkin itu sudah ada dasar-dasarnya mungkin ya. Ketika saya di sini tanya ke anak-anak kadang materi-materi dasar, contohnya pulau-pulau kayak gitu, saya pas ngajar geografi. Pulau besar di Indonesia aja banyak nggak yang nggak tahu ya. Terus perkalian itu kan matematika dasar ya. Itu saya ngelus dada itu ya. Jadi masih ada banyak siswa yang itu ya Bu? Ya, banyak siswa. Jadi ketika kita mau melanjutkan ke materi yang lebih sulit, mereka mau berpikir dasar aja mereka nggak kuat gitu. Fondasinya aja nggak kuat, apalagi mau membuat atapnya. Jadi itu bisa jadikan tantangan Ibu dalam mengajar juga mungkin ya. Pasar. Kamu juga Kemudian juga kalau misalkan metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu yang seperti apa Bu? kebetulan saya menggunakan metode yang jadul ya. Karena untuk di matematika ketika itu dosen saya mengatakan dari dua kampus yang berbeda itu, kamu kalau nggak pernah latihan nggak akan pernah bisa melakukan. Jadi lebih banyak saya misalkan di depan menjelaskan, mungkin kadang saya bawa media PowerPoint atau media apa gitu ya. Tapi tetap ke belakangnya saya tetap menjelaskan karena pasti mereka akan bertanya itu bagaimana, melihat video mereka nggak paham, melihat saya menjelaskan juga kadang nggak paham. Iya mengerti. Dia itu bisa dirasakan oleh saya juga pas masa SMA adalah beberapa hal yang masih gitu. Ya karena memang belajar itu harus real ya, ibaratnya ngomong matematika eksak gitu ya. Terus Bu, dalam menjalankan metode tersebut mungkin tantangan dalam menjalankan metode tersebut apa gitu Bu? Misal dari siswanya gimana ataupun gimana Yang pertama dari sayanya sendiri ya. Kalau dari sayanya sendiri kadang saya merasa terbatas oleh waktu dan alat ya. Kita mungkin butuh alat yang banyak, mungkin kalau mata pelajaran materi X misalkan dia butuh alat peraga ini tapi tidak ada di sini. Kita mau buat juga kan butuh pendanaan juga ya. Pendanaan juga kalau di sini sih kadang kita tahu dana Boskarang itu kan gunanya untuk yang lain-lain gitu ya. Harus mengajukan beberapa lama sebelumnya kayak gitu. Itu juga belum tentu ini ya. Jadi mungkin kalau zaman kuliah dulu kan kita punya lab ya, punya lab matematika sendiri. Nah kita punya media pembelajaran yang kayak gitu banyak. Kita misalkan, nah kita nggak bisa pakai itu gitu. Karena satu lagi materi yang diberikan atau kurikulum yang diberikan itu saya rasa itu banyak banget dan terlalu ini ya, tidak sampai gitu ya. Jadi
mending kalau saya sarankan mending dasar-dasarnya aja ibaratnya gitu ya. Iya. Cuman sampai Biar fondasi dulu mungkin ya Bu. iya, cuman kalau SMA ya materinya yang menyesuaikan ya. Harusnya Bu. Nah terus kan gimana Bu? Setelah saya berkuliah mungkin Ibu ternyata persiapan mengajar itu nggak hanya mengajar itu nggak sebatas hanya kita tuh menerapkan materi gitu ya. Pasti ada persiapan yang gitu segala macam ya Bu. Kemudian juga mau tahu aja gitu Bu, persiapan sebelum mengajar itu tahapan persiapannya itu seperti apa gitu Bu. Terutama persiapan mempersiapkan mata pelajaran matematika gitu. Iya. Untuk persiapannya yang pertama ya kita harus yang pertama apa sih kalau dalam dulu kan RPP ya modul ajar. KPD. Iya. LKPD Ongko. Oh iya. Yang modul ajar iya. Gitu. LKPD itu apa? LKS itu ya? Iya. Iya. Sama itu. LKS-nya kayak gitu. Terus apa? RPP-nya kan pasti ya. Iya. Udah ditulis jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Terus alat-alatnya apa aja harus dipersiapkan. Terus mental juga harus disiapkan. Saya kadang teh masuk kelas sok ngadek-dek gini. Iya, Bu. Baru dapna karena itu kemana-mana gini. Ngerti, Bu, ngerti. Itu juga harus persiapan mental ya. Mungkin kalau mentalnya rada kurang juga rada ya Allah gitu kan. Terus apa lagi sih? Alat-alat juga kan ya. Pokoknya semuanya disiapkan dulu. Mungkin nanti kalau Septian ngajar ya saya tahu fondasi Septian lebih baik daripada saya. Iya lah. Soalnya gini ya Bu, ternyata bikin ya yang kayak LKS gitu, yang kayak gitu kan ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya Bu. Soalnya kan ada mata kuliah yang mau pelajari ya, ya bagaimana cara kita persiapan sebelum mengajar, ternyata tidak hanya menyiapkan materi, tetapi ada hal-hal yang sebagainya yang harus disiapkan juga gitu ya Bu. Kemudian juga mengenai materi mungkin ya Bu, kalau misalkan mengajar kan menyampaikan materi ya pastinya. Kalau misalkan dari Ibu nih, bagaimana Ibu memastikan bahwa materi yang disampaikan ke siswa itu efektif gitu dan dapat dimengerti oleh siswa gitu? Nah ini yang saya sok bingung sih. Untuk efektivitasnya ya, saya sok berpikir matematika nggak akan semuanya dipakai oleh anak-anak. Mungkin nggak dipakai sekarang, mungkin akan dipakai nanti. Tapi yang kita inginkan dari anak-anak belajar matematika itu adalah untuk pola pikir mereka gitu kan. Untuk pola pikir mereka, di mana mereka harus berpikir step by step dalam menghadapi kehidupan. Terus otak mereka terpakai gitu. Ketika mereka tidak belajar, tidak mencoba, terutama kayak hitungan gitu kan benar-benar yang ngasah otak ya. Iya Bu. Nah itu tuh ya bisa jadi mereka akan berhenti di tengah jalan ketika menghadapi suatu masalah. Mungkin bisa dilanjut coba ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ke tanggapan Ibu lagi ya. Bagaimana sih tanggapan Ibu gitu loh mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Kesejahteraan ya. Kalau untuk kebetulan saya udah PNS, ya saya rasa karena saya sudah sertifikasi juga ya, alhamdulillah saya tidak ada utang. Tidak ada utang. Terus kebetulan juga saya bukan orang yang suka bersolek ya, mungkin pakaian juga seadanya gitu. Terus alhamdulillah ada tabungan juga, karena kebetulan suami saya juga mendukung gitu ya secara ekonomi, jadi alhamdulillah begitu sih. Cuman mungkin kalau untuk yang belum sertif, kalau untuk kita mah di wilayah sini mungkin kita masih punya ladang atau apa ya. Iya, mungkin bisa apa sih ya, bisa menyelundangi apa ya bahasanya. Ya pokoknya dia bisa sih berganti lah ya antara beli sama itu. Kalau saya kan full beli semuanya ya. Ya mungkin pendapatan segitu alhamdulillah lah. Terima kasih Ibu ya atas waktunya yang telah meluangkan waktu kepada saya, yang sudah bersedia diwawancarai. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.